Perang Dunia III pecah, Cina gandeng Rusia bekingi Indonesia, lawan Israel dan negara barat di Gaza. Konflik bermula dari serangan udara besar-besaran yang dilancarkan Israel ke jalur Gaza sebagai respon atas serangkaian serangan roket yang diluncurkan oleh kelompok bersenjata Israel, memicu reaksi keras dari Indonesia yang sejak awal menunjukkan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza yang kemudian terlibat dalam bentrokan dengan pasukan Israel. Ketegangan meningkat ketika Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa secara terbuka mendukung Israel, menyuplai senjata dan logistik untuk melanjutkan operasi militer mereka. Di sisi lain, Indonesia memperoleh dukungan dari Cina dan Rusia yang melihat kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka di Timur Tengah dan melemahkan dominasi Barat. Cina dan Rusia tidak hanya memberikan dukungan diplomatik, tetapi juga mengirim bantuan militer kepada Indonesia. Rudal China terlihat memasuki jalur Gaza, sementara jet tempur Rusia mulai melakukan patroli di wilayah udara Gaza. Dalam konferensi pers bersama di Moskow, Presiden Vladimir Putin dan Presiden Xi Jinping menegaskan komitmen mereka untuk melindungi keadilan internasional dan menentang imperialisme Barat. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyambut baik dukungan tersebut dan menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mundur dari perjuangan untuk membela Palestina. Ini adalah saatnya bagi dunia untuk bersatu melawan ketidakadilan dan penjajahan. Indonesia akan berdiri di garis depan, tegasnya dalam pidato nasional. Amerika Serikat bersama NATO segera meningkatkan kehadiran militernya di kawasan. Inggris, Prancis, dan Jerman mengirim bantuan senjata tambahan untuk mendukung Israel. Presiden ASEAN menyatakan bahwa tindakan Cina, Rusia, dan Indonesia merupakan ancaman besar bagi stabilitas global. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, upaya untuk mencapai resolusi damai menemui jalan buntu. Dewan Keamanan PBB terpecah antara negara-negara pendukung Palestina dan negara-negara pendukung Israel. Ketegangan diplomatik berubah menjadi konfrontasi militer ketika Rusia dan ASEAN terlibat dalam insiden di perbatasan Gaza. Konflik yang awalnya terbatas di Gaza segera meluas ke wilayah lain. Serangan siber, sabotase ekonomi, dan propaganda menjadi senjata utama dalam perang ini. Cina melancarkan blokade ekonomi terhadap sekutu AWS di Asia Timur, sementara Rusia meningkatkan tekanan terhadap negara-negara Eropa dengan membatasi pasokan energi. Di medan perang, pasukan gabungan Indonesia, Palestina, dan Aliansi Timur menghadapi perlawanan sengit dari Israel dan sekutunya. Jalur Gaza menjadi pusat perang darat yang memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Masyarakat internasional terpecah dalam mendukung salah satu pihak. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai negara, baik untuk mendukung Palestina maupun Israel. Organisasi kemanusiaan kewalahan menangani krisis pengungsi dan korban sipil akibat perang. Sementara itu, dunia terus memantau dengan cemas, berharap ada solusi damai untuk menghentikan perang yang telah memakan banyak korban ini. Namun, dengan meningkatnya eskalasi dan ketegangan antar negara besar, perdamaian tampak semakin sulit dijangkau. Masyarakat internasional terpecah dalam mendukung salah satu pihak. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai negara, baik untuk mendukung Palestina maupun Israel. Organisasi kemanusiaan kewalahan menangani krisis pengungsi dan korban sipil akibat perang. Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadapi kritik keras atas kegagalannya menyelesaikan konflik ini. Resolusi gencatan senjata yang diajukan oleh beberapa negara non-blok seperti Turki dan Afrika Selatan terus-menerus diveto oleh pihak-pihak yang bertikai. Perang ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga menyebabkan krisis kemanusiaan global. Jalur distribusi pangan dan energi terganggu,
menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi di seluruh dunia. Negara-negara di Afrika dan Asia Selatan yang bergantung pada impor dari wilayah konflik menghadapi ancaman kelaparan massal. Sementara itu, gelombang pengungsi dari Timur Tengah mencapai angka jutaan. Kamp-kamp pengungsi di Yordania, Mesir, dan Turki penuh sesak, memicu kekhawatiran akan krisis kesehatan dan keamanan. Perang Dunia III telah membawa dunia ke ambang kehancuran. Aliansi Cina, Rusia, dan Indonesia melawan Israel dan negara Barat menunjukkan bagaimana kepentingan geopolitik dapat memicu konflik global. Dengan eskalasi yang terus meningkat, upaya untuk mencapai perdamaian menjadi semakin sulit. Akankah dunia menemukan jalan menuju rekonsiliasi? Atau akankah konflik ini menjadi awal dari babak baru kehancuran manusia? Hanya waktu yang dapat menjawab. Konflik bermula ketika wilayah strategis di perairan Natuna menjadi sengketa internasional. Israel dan Amerika, yang sebelumnya memiliki kepentingan ekonomi dan geopolitik di kawasan itu, mencoba mendominasi wilayah tersebut dengan mengerahkan kekuatan militer. Namun TNI dengan strategi cerdas dan kemampuan teknologi modern berhasil memukul mundur pasukan gabungan itu dalam serangan mendadak yang dikenal sebagai Operasi Garuda Perkasa. Dalam waktu kurang dari 48 jam, TNI berhasil menghancurkan armada kapal perang modern dan jet tempur musuh. Keberhasilan ini diraih berkat taktik perang asimetris yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara, ditambah dengan dukungan teknologi drone tempur buatan dalam negeri. Komandan TNI Jenderal Ahmad Sudirman menyatakan dalam konferensi pers, "Ini adalah bukti bahwa kita tidak boleh diremehkan. Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi kami siap melawan jika kedaulatan negara terancam." Kekalahan ini tentu saja tidak diterima begitu saja oleh Israel dan Amerika. Dalam waktu seminggu setelah kekalahan mereka, kedua negara tersebut meluncurkan serangan balasan besar-besaran. Mereka mengerahkan kapal induk, pesawat tempur canggih seperti F-35, dan pasukan khusus untuk menyerang beberapa titik strategis di Indonesia, termasuk pangkalan militer utama dan pusat ekonomi. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan memakan banyak korban. Namun, semangat juang rakyat Indonesia tidak goyah. Pemerintah segera memberlakukan darurat militer dan menyerukan seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu. Bantuan dari negara sahabat seperti Rusia dan Cina juga mulai mengalir, menambah kekuatan Indonesia dalam menghadapi gempuran tersebut.